Apakah mungkin di masa depan kita melihat 11 pemain yang menjadi starter di skuad timnas semuanya pemain keturunan? Media Vietnam kaget, Sintayong bikin timnas Indonesia terapkan standar Amerika Serikat. Media Vietnam Soha.vn kaget, Sintayong membuat timnas Indonesia menerapkan standar Amerika Serikat. Program yang dijalankan Sintayong ini membuat Soha ketar-ketir. Lantas standar Amerika Serikat apa yang dimaksud? Standar yang dimaksud adalah program naturalisasi. Semenjak ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Sintayong meminta PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan. Tujuan naturalisasi tentu untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia dalam waktu instan. Bahkan menurut Abdul Ghani, Sintayong telah meminta pemain naturalisasi sesaat setelah diangkat menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Hal itu dilakukan Sintayong setelah melihat komposisi pemain Indonesia saat ini. Hasani Abdul Ghani yang lama tinggal di Amerika Serikat mengatakan, program naturalisasi yang diajukan oleh Sintayong pernah digunakan Amerika Serikat. Pada medio 1950-an, Amerika Serikat menaturalisasi sejumlah pemain di cabang olahraga hoki es. Awalnya cabang olahraga ini tidak sepopuler di Amerika Serikat. Namun setelah Amerika Serikat meraih medali emas di Olimpiade musim dingin pada 1960, berkat bantuan pemain naturalisasi, masyarakat negeri Paman Sam pun mulai mencintai cabang olahraga ini dan bertahan hingga sekarang. Pernyataan Hasani Abdul Ghani inilah yang mendapat perhatian Soha. Jadi akankah program naturalisasi yang dijalankan Sintayong berhasil mendongkrak prestasi timnas Indonesia? PSSI berikan batasan jumlah pemain naturalisasi, 1 slot lagi belum terisi. Sampai kapankah program naturalisasi pemain-pemain keturunan untuk timnas Indonesia akan dilakukan? Anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani memberikan sebuah jawaban yang menarik. Program naturalisasi terus dilakukan untuk kepentingan timnas Indonesia, terutama naturalisasi pemain keturunan. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses untuk menjadi WNI. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Proses naturalisasi ketiganya sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Program naturalisasi ini bukan kali pertamanya dilakukan Indonesia. Sudah ada puluhan pemain lain yang dinaturalisasi sejak tahun 2010 silam. Kini timbul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini dilakukan? Apakah mungkin di masa depan kita melihat 11 pemain yang menjadi starter di skuad timnas semuanya pemain keturunan? FIFA memang belum merumuskan regulasi mengenai peraturan pemain naturalisasi dalam sebuah tim. Apalagi buat negara yang memperbolehkan duit kewarganegaraan. Hasani Abdul Ghani mengatakan jika tidak ada batasan naturalisasi dari FIFA. Namun pihaknya mengatakan jika batasan tersebut lebih pada etika. Dirinya pun tidak mau jika tim nasional Indonesia berisi full pemain naturalisasi. Hasani lantas memiliki standar atau acuan mengenai seberapa banyak pemain naturalisasi yang bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya maksimal ada 4 pemain naturalisasi.